Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di topik SPMB Jatim 2025. Kali ini yang akan saya bahas adalah berkas apa saja yang perlu dibawa saat verifikasi di SMAN atau SMKN. Terkait berkas apa saja yang wajib, yang opsional, atau ada pertanyaan wajibkah menggunakan surat kesehatan dan lain sebagainya ya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi verifikasi berkas ini wajib dilakukan setelah calon murid melakukan pengajuan PIN di web spmbjatim.net. Jadi PIN ini tidak akan keluar kalau belum dilakukan verifikasi berkas. Verifikasi berkas ini dilakukan offline ya di SMAN, SMKN yang ditunjuk. Daftar berkas yang dibawa saat verifikasi ini sebenarnya sudah dijelaskan di Juknis ya. Namun dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskannya lebih detail. Nah, yang pertama adalah saya kelompokkan menjadi berkas yang paling wajib dengan yang opsional ya. Yang pertama, berkas yang wajib itu fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Jadi ini jelas ya. Jadi ada fotokopi kartu keluarganya dan menunjukkan aslinya. Nanti aslinya dibawa lagi setelah verifikasi, sedangkan fotokopinya akan diletakkan di sekolah tempat verifikasi. Kemudian yang kedua adalah fotokopi ijazah, SKL, atau surat keterangan kelas akhir ya. Ini pilih salah satu mana yang ada. Kalau lulusan tahun lalu berarti pakai ijazah. Kalau yang tahun ini belum dapat ijazah bisa pakai SKL, SKL belum ada ya pakai surat keterangan kelas akhir ya. Kemudian juga menunjukkan aslinya. Jadi aslinya juga dibawa. Yang fotokopi ditinggal nanti. Kemudian berkas yang ketiga itu fotokopi rapor. Mulai dari bagian biodatanya sampai dengan nilai lengkap dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Dan menunjukkan aslinya. Lagi-lagi harus ada aslinya. Tiap berkas harus ada aslinya. Fotokopi ada aslinya juga. Yang keempat, yang wajib juga adalah surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan. Nah, format dari surat pernyataan ini bisa dilihat melalui website spmbjatim.net ya. Di situ ada informasi, kemudian unduh berkas SPMB. Nah, di sini ada surat pernyataan orang tua. Nah, ini bisa diunduh. Nah, tampilannya kayak gini, tinggal dicetak, nanti diisi, dilengkapi, kemudian ditandatangani orang tua di atas materai ya. Seperti itu. Dan nantinya itu dibawa saat verifikasi. Di sini nggak perlu difotokopi ya, karena nanti surat pernyataan aslinya ini nanti ditinggal di tempat verifikasinya, tidak dibawa pulang. Jadi ada 4 yang paling wajib dibawa ya. Fotokopi KK dan aslinya, fotokopi ijazah dan aslinya, rapor biodata dan nilai serta aslinya juga, kemudian surat pernyataan ya, itu yang paling wajib. Nah, selanjutnya adalah berkas-berkas lain sesuai kondisinya. Artinya ini juga wajib tapi tergantung kondisi yang ada ya. Kalau memang kondisinya tidak sesuai, tidak perlu membawa berkas-berkas ini. Yang pertama adalah fotokopi dengan menunjukkan aslinya ya. Jadi harus menunjukkan aslinya juga hasil tes kesehatan dari lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Ini wajib bagi calon murid yang akan mendaftar di SMK negeri pada jurusan atau konsentrasi keahlian tertentu ya. Namun kami sangat menyarankan untuk surat kesehatan ini untuk membawa juga. Mungkin awalnya tidak ingin di SMK. Cuma karena mungkin berubah pikiran atau mungkin nantinya kok jalur-jalurnya gagal semua, misalnya jalur tahap 1 gagal, tahap 2 gagal, tahap terakhir tinggal SMK nih. Nah, sedangkan SMK-nya itu jurusannya pakai surat kesehatan. Nah, ini kan nggak bisa daftar nanti kalau misalnya dari awal tidak membawa surat kesehatan. Jadi disarankan meskipun di awal tidak berpikiran untuk mendaftar di SMK, kami sangat menyarankan ini tetap dibawa atau tetap mengajukan ya ke rumah sakit ya. Jadi bisa
membawa surat kesehatannya pada saat verifikasi ya. Dan untuk verifikasi menggunakan surat kesehatan ini tidak harus di SMK, bisa juga langsung di SMA ya. Jadi ini sangat disarankan untuk tetap dibawa untuk yang surat tes kesehatan meskipun awalnya tidak berpikiran untuk masuk SMK. Kemudian yang kedua, nah untuk siswa atau calon peserta didik baru, calon murid yang berdomisili di panti asuhan, pesantren, itu nanti bisa menggunakan lokasi atau titik lokasi pesantrennya, lembaga panti asuhannya itu bisa. Syaratnya dengan membawa fotokopi surat keterangan domisili, menunjukkan aslinya juga, kemudian fotokopi surat keputusan pendirian lembaga, dan menunjukkan kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan lembaganya, lembaga atau pondok pesantren atau panti asuhannya. Untuk format SPJTM ini, surat pertanggungjawaban, juga bisa dilihat melalui daftar berkas yang tadi saya tunjukkan. Nah, untuk yang pesantren, nah ini juga ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini harus disediakan oleh pimpinan lembaganya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagi pendaftar jalur mutasi tugas orang tua itu juga perlu membawa surat fotokopi SKPD, surat keterangan pindah domisili atau surat keterangan sejenis. Kemudian juga SK mutasi tugas orang tuanya dari ini ya, dari tempatnya bekerja dan menunjukkan aslinya. Ini perlu dibawa khusus bagi yang akan mendaftar di jalur mutasi tugas. Yang keempat, berkas lain sesuai kondisi. Nah, ini untuk yang disabilitas. Jadi yang akan mendaftar di jalur afirmasi disabilitas perlu membawa surat keterangan dan menunjukkan aslinya hasil asesmen awal. Asesmen fisik, psikologis, atau kartu penyandang disabilitas dari kementerian yang berwenang. Dan juga perlu ditambah dengan surat keterangan kepala SMP, MTS, atau sederajat asal yang menerangkan kelompok difabelnya kelompok yang mana ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2025. Nah, mungkin ada siswa yang lulus sebelum tahun ini, jadi tahun lalu itu bisa atau ini ya harus membawa surat pernyataan tambahan. Jadi surat pernyataannya ini menerangkan tentang bahwa calon murid tersebut tidak sedang aktif di satuan pendidikan manapun. Ini khusus bagi calon murid yang lulusnya sebelum 2025, 2024, 2023 seperti itu. Formatnya bisa dilihat juga di sini. Mana nih? Nah ini, lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya. Surat pernyataan siswa lulusan sebelum 2025 ini juga bisa diambil di website spmbjatim.net di menu unduh berkas. Nah, jadi itu ya. Ada yang memang benar-benar wajib, ada yang opsional harus disediakan atau harus disediakan untuk kondisi tertentu ya. Mana yang perlu kalian bawa? Nah, kalian harus tahu kondisi-kondisinya kalian. Tapi ada juga yang harus wajib ya dibawa, seperti yang diterangkan tadi. Nah, untuk verifikasi berkas, agar berkas kalian tertata dengan rapi, sebaiknya berkas-berkas ini diletakkan di satu map ya. Untuk warna mapnya silahkan ditanyakan ke tempat verifikasinya. Jadi mengikuti ketentuan tempat verifikasi kalian. Misal kalian akan verifikasi di SMAN 2 Jember atau SMAN 3 Jember. Nah, ikutin. Pakai mereka mintanya pakai map apa ya. Dan sebaiknya di atasnya dikasih identitas, nama, NISN, dan lain sebagainya. Nah, daftar-daftar berkas tadi yang saya jelaskan, itu kalian juga bisa lihat melalui dokumen PDF ya. Di link ini atau scan QR code ini ya, kalian bisa lihat apa yang sudah saya jelaskan itu dalam bentuk file PDF.
Nah, seperti ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan berkas apa saja yang perlu dibawa saat verifikasi. Ingat, saat datang ke tempat verifikasi, kalian wajib sudah mengajukan PIN secara mandiri ya. Seperti itu. Karena pada saat kalian belum mengajukan secara mandiri, itu tidak bisa dilakukan verifikasi berkas. Nah, untuk jelasnya tentang pengajuan PIN, kalian bisa lihat video saya yang lain atau yang sebelumnya tentang proses pengambilan PIN. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan kalian para calon murid SMA, SMA KN Jawa Timur bisa masuk semua di SMAN, SMKN favorit kalian di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.